hari ini adalah dunia memerangi Islam. Ya, ketika para Abdul dogma Kristen sedang ribut masalah dogma, mereka tidak melihat bahwa dunia ini punya musuh yang sebenarnya, ya, yaitu Islam. Dalam arti ideologi, ya. Sedangkan mereka ribut masalah dogma. Yang dogmanya sendiri, mereka sendiri kalau ditanya satu-satu nggak jelas yang mana versinya mereka. Ya, baik yang ada di mana di seluruh penjuru dunia. Sejak perang salib itu dunia itu ngelawan Islam, ya, dengan segala bentuk polanya, karena kekejamannya itu begitu gilanya Islam itu, ya, kekejamannya itu melebihi orang-orang ateis, melebihi orang-orang yang tidak bertuhan. Dan kemudian ketika mereka berhasil menguasai satu tempat, mereka hapus sejarah dari tempat itu. Dan mereka bikin sejarah baru, menyebarkan kebohongan demi kebohongan, menebarkan semua riwayat-riwayat palsu demi kepentingan para penguasanya. Dan mereka manipulasi rakyatnya, mereka takut-takutin. Pelan-pelan mereka intimidasi, rubah semuanya. Ya, kayak si Joseph Paul Goebbels itu, ya. Joseph Paul Goebbels itu propagandanya Nazi itu, dia bilang katakanlah kebohongan, katakanlah dusta, sampai dusta itu menjadi kebenaran. Itu udah riset, ya. Mereka itu risetnya dari mana? Dari Islam. Mereka riset dari Islam. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena Nazi itu, si Hitler itu begitu kagum dengan Islam. Hitler itu sangat mengagumi Islam, ya. Makanya Hitler itu aliansinya selalu orang Islam. Aliansinya Hitler. Malah gereja-gereja yang menentang dia di Jerman itu semua tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, pastor-pastornya, romo-romonya itu ditangkapin, diarak kayak pakai kandang itu loh, kepalanya begitu, ya, diarak keliling kota Berlin itu sama Hitler. Tapi Hitler itu begitu mengagumi Islam. Betapa mengerikannya, ya, si Hitler ini, dia itu mengadopsi cara-cara Islam. Ya, cara perangnya Hitler itu cara perang Islam. Genosida, ya kan? Intimidasi, propaganda, itu cara-cara Islam. Semua propaganda semua. Ya. Dan si Hitler ini begitu hebat propagandanya, sampai-sampai orang-orang itu terhipnotis dengan segala macam ide-ide gilanya untuk menguasai dunia. Persis Muhammad, persis para khilafah. Nah, itu terjadi beneran, ya. Itu kalau Anda baca Mein Kampf itu, ya, waktu saya membaca itu merinding, saya bacanya Mein Kampf. Gila nih, Islam banget ini. Ya, waktu saya baca Mein Kampf, ya, perjuangannya Hitler, dia memang terobsesi banget dengan Islam. Kalau Anda baca di Wikipedia juga ada, ya, Hitler itu sampai berkata gini, kalau saja tentaraku ini semua beragama Islam, pasti Jerman akan segera menguasai dunia. Mengapa? Maksudnya, karena saat itu Allahu Akbar, buah yang meledak pokoknya. Antara Jerman Kristen, banyak yang Kristen, ketika lagi Natalan, sama-sama Natal ketemu musuhnya, ya kan, mau tembak begitu, dia dengar lonceng, teng, dia diem dulu, ya kan, terus akhirnya pelukan mereka, Merry Christmas. Oh, jengkel itu loh, ya, gimana? Tapi mereka sama-sama Kristen. Ketika lagi perang, ketemu sekutunya, lagi kencing, tiba-tiba sekutunya nyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Nadanya sama, bahasanya beda, tapi nadanya sama. Mau nembak nggak jadi. Malah salaman. Itu ada filmnya, ya, ada film di Netflix itu, ya. Saya sampai kaget. Tapi ternyata itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Akhirnya lemah, itu yang melemahkan pasukannya Hitler. Sehingga kenapa? Kehilangan kekejamannya. Karena untuk menang perang yang Anda harus kejam, benar-benar kejam. Ya, satu-satunya ya Islam itu, ya. Makanya Hitler itu sangat terobsesif dengan Islam. Makanya dia punya satu brigade bulan bintang itu, ya, satu brigade bulan bintang, brigade yang di Rusia itu, ya. Itu khusus orang-orang Islam semua.
ya, pasukan ini itu, dan itu sangat terobsesi. Makanya ya, kalau kemarin Benyamin Netanyahu dulu pernah kita tayangkan, Benyamin Netanyahu itu dia bilang Hitler itu membunuh orang Yahudi atas pesanan dari Palestina. Ya, seluruh dunia kaget. Tapi itu fakta. Sebelum Benyamin Netanyahu ngomong, saya sudah kasih tahu kalian. Ya, saya sudah kasih tahu banyak orang. Kalau nggak salah saya tulis juga di Khilafah terakhir ya. Kalau nggak salah saya tulis juga. Itu pesanan. Sejak 2016 itu saya sudah menyadari itu banyak hal yang disembunyikan ya. Itu pernah saya tulis di buku saya, kalau nggak salah, saya agak lupa ya, itu udah lama. Itu pernah saya tulis ide itu, dan itu benar. Kemudian tahun kemarin ya, Benyamin Netanyahu bilang Hitler itu membunuh 6 juta orang Yahudi atas pesanan Palestina. Dan mengerikan sekali, itu semua ide-ide dari ideologi Islam. Bagaimana mewujudkan ideologi Islam itu ke dunia. Dan Hitler bermaksud membantunya sebetulnya. Hitler itu bermaksud membantu ya, membantu Turki dan membantu mufti Palestina untuk menghalang-halangi orang Israel, orang-orang Yahudi kembali ke negaranya atas dasar itu. Orang Islam mau mengakui mau nggak mengakui, sejarahnya sudah terjadi. Nyatanya Hitler sama mufti Palestina. Barternya apa? Apa keuntungannya Palestina? Ya kan? Keuntungannya kalau Hitler bisa menghalangi seluruh orang Yahudi pulang ke Palestina. Karena zaman Hitler itu sudah terjadi perjanjian Balfour, itu sudah sedang dieksekusi Zionisme. Makanya si mufti Palestina itu mau deal dengan Hitler. Itu adalah sejarah yang paling logis. Mengapa orang Palestina itu mau? Dan dunia itu ya sejak perang salib itu dia ngelawan Islam, karena Islam itu kejamnya minta ampun, ya, kejamnya minta ampun. Dan ya tadi ya, dengan mendustai, dengan membuat peradaban baru. Makanya sampai sekarang Arab Saudi itu nggak punya peradaban pra-Islam, nggak punya sejarah pra-Islam. Sejarah pra-Islamnya itu kacau balau. Semuanya itu cuma bualan-bualannya para penulis-penulis. Nggak ada. Sebenarnya punya arkeologi nggak? Daerah Arab Saudi punya. Tapi semua itu dihancurkan semua oleh orang Islam sendiri. Yang di Yaman, yang di Qatar, itu semua ada penduduknya semua, dihancurkan semua sama Islam. Ya. Yang di Irak itu kalau tidak ada orang Jerman ya tahun 1800-an itu yang ngangkut itu gerbang Istar itu ya ke Berlin, maka Mesopotamia nggak punya sejarah juga, nggak punya sejarah. Sejarahnya cuma yang ada ditulis di Alkitab, nggak ada bukti sejarah lainnya. Tapi untung itu arkeologi diangkat, sehingga itu membenarkan apa yang di Alkitab dan yang di Al-Quran itu ngawur jelas ngawur. Cerita-cerita di Al-Quran itu nggak ada semua. Apa yang ditulis di Al-Quran tidak pernah ditemukan arkeologinya. Apa yang ditulis di Alkitab itu ada semua arkeologinya. Dan itu yang menemukan orang-orang liberal. Orang liberal itu justru banyak menyingkapkan bukti-bukti Alkitab ya. Dengan keskeptikannya mereka itu justru membongkar dan meneguhkan bukti-bukti arkeologi yang ada di Alkitab. Sekarang tinggal perjanjian baru bukti arkeologinya, karena kan Israelnya juga baru tahun 1948 kan, baru bisa diakses dengan bebas kan, baru tahun 1948 masalahnya. Jadi sekarang ini berpacu kita bukti-bukti arkeologi perjanjian baru versus ini kan teolog liberal, ya kan. Nah, itu yang kemudian itu berlangsung di dalam Perang Dunia Pertama. Ya, aliansinya Jerman itu kan Turki dan negara-negara Islam. Ya, kenapa negara-negara Islam mau beraliansi dengan Jerman? Waktu itu belum Hitler ya, Perang Dunia Pertama. Karena negara-negara Islam itu ingin lepas dari penaklukannya Barat. Wah, Barat ini memang menjajah Pak. Oh, bukan. Karena orang Islamnya belagu, petakilan, peting-tingan, ya, makin petakilan, makin peting-tingan, dihajar, buang sama Vatikan kan, waktu perang salib kan, perang salib itu kan Islam kan kobul-kobul kan, sampai mencet-mencet, muntah-muntah kan, dihajar sama pasukan salib kan.
Hanya sekali saja pasukan salib itu kalah, zamannya Salahuddin. Sekali itu saja. Terus wah, buat pamer-pamer. Tapi nyatanya perang salib itu Islam kalah kobol-kobol. Ya kan? Kobol-kobol sampai jerit-jerit, mencret-mencret sampai berak darah lah itu pokoknya. Bangkrut. Ya. Kemudian ada kampanye ya tahun 1500 itu menaklukkan Bizantin. Wah, menang Bizantin senang. Wah, ceritanya yang heroik-heroik itu nggak ada, itu cerita heroik-heroik. Bizantin itu sudah runtuh di zaman perang salib yang terakhir. Di akhir perang salib ya 1200 sekian itu, di akhir perang salib pasukan salib sendiri yang menghancurkan Bizantin, sudah hancur. Bizantin itu sudah hancur. Dan nggak bisa bangun lagi. Mau bangun pakai apa? Perekonomian udah dilumpuhkan semua. Kenapa? Karena pas si Bizantin itu mengkhianati perjanjian dengan pasukan salib. Si Bizantin itu janji mau kirim akomodasi, ransum dan akomodasi semua dikirim. Tetapi nggak dikirim. Makanya pasukan salib itu yang terakhir itu kejamnya minta ampun, ngerampok sana, ngerampok sini. Karena mereka harus makan dan mereka harus menang. Mereka harus hidup ya. Itu karena orang kerasukan ya itu tadi sudah kejam, sadis sekali. Kenapa? Kalau Kristen katanya nggak penuh kasih sadis. Nah itulah. Nanti saya ceritakan kenapa bisa ada perang salib. Nah, Anda tahu waktu Bizantin itu sudah kalah, yang kalahkan pasukan salib sendiri. Waktu Islam masuk ke Bizantin, itu pepesan kosong. Bizantin itu udah nggak ada apa-apanya. Yang belum rantai-rantai besar apa itu nggak ada. Itu kan karangannya si orang Islam, tulisannya orang Islam. Nggak ada, sudah runtuh. Jangankan sama orang Islam itu, sama pasukan salib aja udah kalah kok. Jadi nggak ada cita-cita heroik seperti yang diomongin sama si Felix Sial itu. Felix Sallallahu Asali Wala ya nggak ada itu saudaranya Muhammad itu Felix ya itu kan nggak ada Cina pengkhianat itu nggak ada, bohong dia, goblok dia. Dia belajar sejarahnya di sana, coba dia belajarnya sama Vatikan ya beda, nanti tahu dia yang benar. Ngawur semua. Islam itu kalau bikin sejarah pokoknya ngawur wala-wala itu. Wala-wala pokoknya kalau bikin sejarah itu wala-wala. Kenapa wala-wala? Memang dibikin buat heroik. Nyatanya sekarang setelah pasca Bizantin menang, pernah nggak Islam itu menang perang menaklukkan Bizantin? Pernah nggak dia menang perang lawan negara-negara agama Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan waktu mereka nyerang ke Wina pun akhirnya keok juga, mencret darah juga. Balik waktu mereka nyerang ke Wina abad ke-16 itu kan pasca penyerang Bizantin kan, masih anget-anget kan, terus mereka pergi ke Wina, mencret juga, nggak bisa. Dan akhirnya seluruh dunia Islam itu ditaklukkan oleh negara-negara Kristen, ditaklukkan sampai miskinnya, ya karena dibongkar semua. Yang miskin siapa? Penguasanya. Rakyatnya dari dulu juga miskin. Di zaman Islam pun rakyatnya miskin. Wah Pak makmur Pak, bohong kamu, goblok kamu itu kemarin si Aida. Mau ditipu dia. Saya tanya buktinya mana, nggak bisa keluar buktinya kan. Tapi saya mana linknya bawah sini, tunjukkan salahnya di mana, tetap nggak bisa keluar. Kenapa? Ya karena memang bohong semua. Obama ingin mengembalikan Amerika ke zaman Madinah, zaman para rasul. Obama gobloknya minta ampun. Nggak ada orang Amerika, bahkan saat Joe Biden sendiri pun yang jilat pantat Islam itu kan. Joe Biden kan lagi jilat pantat Islam. Saat Joe Biden pun nggak kepengin Amerika kembali ke zaman Madinahnya zaman Muhammad. Orang goblok yang pengen ke zaman Madinahnya Muhammad. Ya kayak Amin Rais itu, ya Indonesia Masyarakat Madani, kayak kalian ini, kayak gereja-gereja ini yang latah Indonesia Masyarakat Madani. Goblok kalian. Gitu, itu cerita fakta ya. Jadi nggak ada, orang Islam itu dari dulu memang miskin. Yang kaya bangsawannya, kelihatannya kaya, hedonisme semua bangsawannya. Kalian umatnya disuruh kebiri, disuruh tititnya yang ngaceng-ngaceng itu diikat, bangsawannya kalian itu kawin sana kawin sini, tebar sperma di mana-mana. Ya kan, kalian bilang tutup perempuan-perempuannya dikarungin,
para pemimpin kalian termasuk Raja Arab itu senangnya hobinya nonton tari perut. Ya kan ngaceng semua kalau ngeliat tari perut udel-udel gitu, mendingan perutnya saya ngeliat, kalau ngeliat perut saya gembul lebih, ya kan. Wah, itu tari perut orang-orang Arab ini ngaceng semua. Kenapa? Ya itu karena memang Islam dipakai untuk ngelabuin kalian. Ustadz itu kalau habis khotbah itu ya dikasih cewek, terus mutah dulu, syahadat dulu. Jangan pikir saya bohong. Ya, itu bukan rahasia lagi. Ya Waloni segala macam itu kalau habis dakwah yang ngehe dulu, mutah dulu. Nah, buktinya di puncak sana. Nyatanya kan sama MUI kan dihalalkan. Yang di puncak itu kawin mutah. Nah, Anda mau bilang apapun itu faktanya. Kita balik lagi. Akhirnya seluruh Islam kebongkar karena bangsawannya melarat, maka tersingkap semua. Mereka nggak bisa nulis sejarah. Bangsawannya melarat kok. Makanya sejak zaman Bizantin ditaklukkan, sejarah itu kebuka semua. Sebenarnya kebuka semua karena orang Eropa ngobok-ngobok di situ semua. Nggak yang di Mesir, nggak yang di Saudi Arabia, nggak yang di Yaman, nggak yang di Mesopotamia, nggak yang di Qatar. Sampai Raja Arab itu tahun 1930 itu ngemis-ngemis sama Amerika. Kalau ada yang bisa kasih 1 juta dinar 1.000 dinar 1 juta dinar waktu itu saya lupa ya. Kita mau tuh jadi jongosnya tuh. Mau ngapain aja boleh dah di sinilah. Ambillah, kasih oil drilling. Tahun 1930 Arab itu baru berhasil ya, baru membangun perekonomiannya. Berkat siapa? Berkat Amerika sama Inggris. Kalau tidak ada Amerika sama Inggris, negara-negara Arab itu masih kere sampai hari ini. Siapa yang hari ini kaya? Tetap bangsawannya. Ya, rakyatnya yang melarat. Makanya masih pada kesini. Yang dari Yaman, ya kan? Kalau membelot ya bisa dibunuh kalian. Rakyatnya orang-orang Saudi ini perginya kemana ya? Ke Indonesia. Ya kan, mau ke Amerika segala macam mereka nggak sanggup. Mereka mau berangkat ke sini pasti jadi asilum, jadi refugee. Tertawa jahat. Itu faktanya ya, orang dari Yaman, dari Yordania. Ya kemarin Anda lihat sendiri putri Arab Saudi yang bersembunyi di mana itu ke Jerman itu ya, ke Jerman lalu katanya pindah ke Amerika itu putri Arab Saudi atau istrinya siapa gitu, bangsawan itu kan istrinya Pangeran Saudi itu. Oh, itu kenyataan. Mereka semua larinya ke negara kafir semua. Karena rakyat Anda kalau lihat ya dibuka yang benar ya itu rakyat Saudi itu kasihan loh. Ada tempat-tempat kumuh katanya, wah negara mewah. Iya, tapi itu semua punyanya bangsawan-bangsawan yang menikmati. Rakyat itu dikasih makan, tapi digoblokin kayak kamu punya anjing dikasih makan, kamu punya anjing dikasih makan, persis kayak gitu. Anda punya anjing, kasih makan. Rakyat sendiri muak akhirnya. Makanya ada Arab Spring itu ya. Saya nulis di buku saya Khilafah Terakhir juga, Arab Spring. Mengapa ada Arab Spring? Yaitu saya kasih ada beberapa reason. Tetapi tidak satupun ya Arab Spring itu karena mereka ingin agama Islam ditegakkan, nggak ada. Justru mereka muak dengan ulama-ulamanya, dengan raja-rajanya. Makanya ketika si Muslimin Brotherhood itu mau masuk, ditolak sama mereka, nggak mau. Ya, Arab Spring itu nggak ada kaitannya dengan mereka itu ingin agama ditegakkan. Justru mereka sudah muak dengan agama, makanya terjadi Arab Spring. Arab Spring nggak ada yel-yel Allahu Akbar apa segala macam, nggak ada. Arab Spring itu memang menggulingkan penguasa-penguasa yang Islam itu. Makanya akhirnya setelah Arab Spring itu jadi sekuler. Beberapa yang nggak bisa akses, yang orang-orang Islam yang masih ingin bertahan, ya ini perang saudara. Arab Spring itu malah bikin perang saudara ya antara Islam yang dengan yang nasionalis yang ingin membuka diri anak-anak muda. Wah, malah jadi perang saudara. Oh, itu ditunggangi Pak sama Barat. Nah, itulah orang Islam itu memang pelol. Begitu dia jadi Islam pasti akan mudah ditunggangi oleh orang lain. Kayak Indonesia kan, kalian kan bilang selalu diadu domba kayak kemarin. Oh, diadu domba sama Cina, diadu domba sama Amerika. Ya kan ya tolol. Coba kalian belajar sama negara Cina. Bisa nggak diadu domba negaranya? Nggak bisa. Coba kamu lihat Jepang, bisa nggak diadu domba? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba kamu lihat negara-negara kafir, bisa nggak diadu domba?
sama Arab Saudi, sama Arab, orang-orang Arab datang ke sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan ketika orang Arabnya minggu kemarin, 1 minggu ya, selama 1 minggu Jerman bersih-bersih dari Islam radikal. Selama 1 minggu dibersihin semua itu Islam radikal di Jerman. Ya Anda bisa lihat nanti beritanya itu ya. 1 minggu dibersihin loh itu Islam radikal di Jerman itu. 2 orang mati polisi ya. Polisinya ada 2 orang polisi Jerman itu. Tangkepin satu-satu. Kebanyakan dari Turki, Salafi. Geblek itu pokoknya. Makanya kalian pengagumnya Anies itu hati-hati. Salafi semua itu. Hati-hati itu. Anies itu kan ininya penyembahnya Erdogan kan. Hati-hati. Waktu dia mau jadi gubernur itu kan penyalon kan dia jilat pantat Erdogan sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya kan. Hati-hati itu PKS semua itu Salafi semua itu. Hati-hati itu kamu.